Remaja Masjid adalah sentral peradaban umat. Nah, fungsi remaja masjid ialah mencoba memberikan pemahaman dan edukasi dengan baik kepada masyarakat. Banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, dengan terima kasih kepada penonton setia Sizal TV. Masih bersama saya Afrizal di Sizal TV. Dan kali ini kami kehadiran tamu, yaitu Ketua Umum Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu Apriwanto SHI. Esrom. Ya? Esrom, oke, Esrom. Siap. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang remaja masjid atau Prima DMI Pesisir Selatan. Oke, Tom, mungkin bisa jelaskan sedikit apa itu Prima DMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih waktunya Tom Sizal TV yang memberikan kesempatan untuk bergabung di channel Sizal TV ini. Semoga channelnya semakin berkah dan sukses ke depannya. Pertama, ingin menjabarkan mungkin terkait Prima DMI Pesisir Selatan. Ingin menjabarkan dari judulnya dulu ya, terkait Prima DMI Pesisir Selatan. Prima DMI Pesisir Selatan itu mungkin adalah wadah organisasi remaja masjid yang dibawa badan otonomnya Dewan Masjid Indonesia di seluruh Indonesia, lalu yang melaksanakan gerakan dakwah serta menjadikan masjid sebagai sentral peradaban dan pembinaan akidah, ibadah, akhlak, dan juga ukhuwah serta keterampilan dan kesejahteraan umat. Itu terkait Prima DMI Pesisir Selatan, karena wadahnya remaja masjid yang usia rentannya 15 sampai 30 tahun. Apa program Prima DMI Pesisir Selatan saat mencapai tujuannya tadi itu? Sama Prima DMI Pesisir Selatan itu awalnya didirikan di Masjid Istiqlal itu di 9 Sa'ban 1436 Hijriah. Berarti bertepatan dengan 27 Mei 2015 didirikan dan dideklarasikannya Prima DMI hadirnya di negara Istiqlal Jakarta. Berarti kami dari Prima DMI Kabupaten Pesisir Selatan, alhamdulillah baru dilantik juga tanggal hari 18 kemarin Tom, di Bapeda Litbang Sago. Nah, karena kami baru pelantikan di kabupaten, kawan-kawan nantinya sudah mengatur program kerjanya untuk kedepannya. Lalu kami adakan di Bapeda Litbang Sago itu pas pelantikan dan juga pembahasan raker. Maka kawan-kawan sepakatnya rapat kerja itu diadakan 1 Agustus itu baru upgrading. Lalu setelah upgrading di pertengahan Agustus itu ada raker online namanya. Yang upgrading 1 Agustus ini akan diisi oleh Ketum Pusat, oleh Abang Ustadz Ahmad Arafat. Dan juga kawan-kawan dari Prima DMI Maluku kami minta pemateri untuk upgrading. Bagaimana arah gerak Prima DMI ke depannya bersama kawan-kawan agar bersama tumbuh dan sama-sama juga memajukan remaja masjid baik di tingkat kabupaten kota dan di tingkat kabupaten, wilayah dan juga di Indonesia khususnya. Maka kami adakan upgrading terlebih dahulu 1 Agustus ini Tom, agar kawan-kawan di Prima DMI Kabupaten Pesisir Selatan paham bagaimana arah gerak Prima DMI ke depannya. Karena organisasi Prima DMI ini tidak tersentuh dengan ranah politik, tidak tersentuh dengan ranah-ranah yang berbaur dengan organisasi sosial yang kawan-kawan yang idam-idamkan itu. Karena ranahnya bukan ranah politik. Karena ranahnya ranah agama, ranah wadahnya remaja masjid. Lalu setelah 1 Agustus maka akan kami adakan juga di tanggal 15 Tom itu tuh kami adakan raker online terlebih dahulu. Pemantauan dari kawan-kawan bidang masing-masing.
agar di raker pas akhir Agustus itu kami mensahkan lagi. Kami adakan dulu raker online, baru setelah akhir Agustus kami adakan raker offline-nya, itu mensahkan lagi program-program apa saja yang harus kami lakukan di jangka sebelum 2021 ini habis. Karena program kami insya Allah, program kawan-kawan ada jangka panjang dan jangka menengah juga, dan ada jangka pendek yang harus kami segerakan. Maka kawan-kawan sedang kami umumkan di grup, silakan kawan-kawan rancang programnya ke depannya agar kawan-kawan bersinergi bersama untuk Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk program masih diapakan Tom? Masih dirancangkan oleh kawan-kawan. Karena upgrading tanggal 1, tanggal 15 raker online, dan pensahankannya di akhir Agustus Tom. Raker offline-nya. Oke, Tem. Siap. Prima DMI ini ada berapa bidang dan apakah ada cabangnya di setiap kecamatan, Dong? Untuk sekarang di divisinya lebih kurang 11 dong. Namun setelah ini, setelah kawan-kawan di Prima DMI Kabupaten raker hingga mensahkan program-program, maka akan berusaha mencoba buka di cabang tuh, di kecamatan dan juga per nagari. Sehingga acuan kami jelas, kalau kabupaten sudah jalan dan programnya jelas nampak di tengah-tengah masyarakat kami, dan insya Allah akan kami buka insya Allah secepatnya di kecamatan dan juga di nagari itu ranting. Kalau melihat remaja saat ini, Pak, bagaimana Prima DMI bisa merangkul remaja-remaja itu sehingga bisa memakmurkan masjid itu? Karena kalau kita lihat remaja sekarang kan sibuknya game online gitu. Ya, siap. Oke, melihat problematika masalah yang kita hadapi saat sekarang ini, benar toh. Apa yang katakan Tom itu benar, terjadinya di tengah-tengah masyarakat, adanya game online, adanya pergaulan remaja, adanya mabuk-mabukan, hingga yang tidak di jalurnya kawan-kawan mengadakan itu. Maka hadirnya Prima DMI Pesisir Selatan, ada prinsip pelaksanaan program yang dilakukannya, Tom. Yang pertama itu ada 5, Tom. Ada nilai keislaman. Nilai keislaman ini berarti menegakkan dan menjunjung tinggi nilai keislaman. Yang kedua ada nilai keilmuan. Berdasarkan kawan-kawan ya remaja masjid, maka kami adakan nilai keilmuan itu terbentuknya remaja muslim yang berilmu, Tom. Ketiga itu ada nilai kekaderan. Dengan adanya nilai kekaderan, maka akan sengaja terbentuknya remaja muslim yang militan, dan akan tugas mulia yang dia lakukannya akan ikhlas insya Allah. Yang keempat, di prinsip pelaksanaan program itu ada nilai kemandirian. Kami hadirkan itu dari pusat hingga PW hingga kabupaten. Maka prinsip pelaksanaan program ini ada nilai kemandirian, ini terbentuknya remaja muslim yang mandiri dari segi ekonomi, dari segi kepribadian ilmunya, maka insya Allah akan terbentuk jika kawan-kawan dari remaja masjid itu mandiri. 5 itu prinsip pelaksanaan program itu ada nilai kemasyarakatan. Harapannya remaja masjid itu yang masyarakat yang bermasyarakat tinggi dengan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Maka dengan adanya contohnya dengan kasus game online, ada kasus pelecehan seksual, ada kasus narkoba dan lain-lainnya, maka harapannya, ya betul, besar harapannya Prima DMI Pesisir Selatan ini memang di segi wadah remaja masjid, lalu juga menyalurkan bakat minat anak muda. Juga menjadikan harapan kami itu masjid sebagai pusat literasi, Tom. Karena saya dari orang literasi, maka besar juga harapan kami di kawan-kawan program nantinya sudah kami rancang. Ada harapannya satu masjid itu satu pustaka, Tom. Dengan itu maka kegiatan-kegiatan anak muda itu memang dapat kita aplikasikan. Siap dia melakukan ibadah sholat, nanti dia bisa singgah di pustaka, membaca segala macamnya. Main Mobile Legends silahkan, tidak masalah, asalkan aktivitas
jelas dari ibadah wajibnya jangan tertinggalkan. Karena jika kawan-kawan main Mobile Legends memanfaatkan dengan baik, jika memiliki akun YouTube seperti Tum dimanfaatkan dengan baik Mobile Legends-nya, maka akan bisa menghasilkan uang. Karena kawan-kawan sebenarnya bisa memanfaatkan apa yang ia miliki bakat minatnya. Jika dia mumpuni dalam bidang Mobile Legends, jika dimanfaatkan dengan buat akun YouTube atau konten-konten berdasarkan dengan hobi bakat minatnya, maka insya Allah akan menghasilkan uang tuh. Tergantung di kawan-kawan. Maka kami akan mengarahkan mencoba bakat minat kawan-kawan yang di samping remaja masjid adalah sentral peradaban umat. Maka kita coba hadirkan ranah-ranah, contohnya edukasi, bagaimana peran remaja masjid, bagaimana peran anak muda di tengah-tengah masyarakat, dan bagaimana peran Prima Dem ini hadir untuk menjadikan masjid sebagai sentral peradaban. Iya, itu Tom. Kan tadi kan syarat bergabung dengan Prima DMI adalah berumur 15 sampai 30 tahun itu. Bagaimana cara mendaftar kalau sudah berumur 15 sampai 30 tahun itu, Tom? Oke, awalnya di kawan-kawan di Prima DMI Pesisir Selatan, kami membuka ruang untuk open recruitment. Dengan link yang pertama itu dengan syarat ada niat ikhlas dari hatinya, karena remaja masjid itu tentu harus memiliki niat yang ikhlas dalam hatinya untuk umat. Yang kedua, kami meminta kurikulum vitae-nya, bagaimana dengan pengalaman organisasi sebelumnya, bagaimana dengan organisasi intra dan ekstra kampusnya. Yang ketiga, batasan umurnya 15 sampai 30 tahun. Kenapa batasan 15 sampai 30 tahun? Karena batasan umur 15 sampai 30 tahun itu ranah-ranah produktif. Karena di saat 15 tahun ke atas maka rentan dengan adanya isu-isu hoak, adanya isu-isu yang belum bisa disaringnya dengan baik. Maka ranah-ranah itulah kita harus membuka ruang batasan 15 sampai 30 tahun. Agar apa? Agar kita bekali dia dengan ilmu agama, ilmu keilmuan, ilmu kekaderan, dan kemasyarakatan. Dengan adanya paham seperti itu, maka rentan umur 15 sampai 30 tahun jika mereka terhimpun dengan baik dan juga niat ikhlas di dalamnya, maka insya Allah isu-isu hoa akan disaringnya terlebih dahulu. Karena fungsi remaja masjid ialah mencoba memberikan pemahaman dan edukasi dengan baik kepada masyarakat banyak. Karena kita ialah contoh di tengah-tengah umat, karena kita dari perhimpunan remaja masjid, maka kita memberikan contoh yang baik dulu kepada umat, agar umat mengikuti kita, agar masyarakat mengikuti kita. Dan batasan 15-30 tahun agar anak-anak muda itu memang memiliki masa depan yang bagus, memiliki cita-cita yang kebaikan untuk bersama. Dan batasan 15-30 tahun itu agar besar harapannya anak-anak muda itu memang dibekali dengan ilmu agama dan cita-citanya tercapai. Itu Tom. Pertama, harapan kami untuk remaja masjid khususnya di pesisir selatan agar senantiasa mewujudkan cita-cita leluhur kita, menjadikan masjid sebagai sentral peradaban umat. Dan juga remaja harapannya agar bisa memanfaatkan waktu mudanya sebelum datang masa tuanya. Karena bekal yang paling dimanfaatkan untuk momen saat sekarang ini dan juga sebagai bekal untuk kita hari tua, tak lain tak bukan adalah bekal agama. Karena agama ini adalah fondasi bagi kita. Jika baik agama kita, maka akan baik juga akhirat kita. Karena apa? Karena ada yang mengatakan man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradal huma fa'alaihi bil ilmi. Jika baik ilmu kita di dunia, maka kita akan juga baik di akhirat.
Jika kita mempunyai bekal ilmu untuk akhirat kita, maka kita akan dimudahkan dunia dan akhirat. Maka kita harus berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk di jalan Allah ini. Besar harapan kami remaja masjid di Kabupaten Pesisir Selatan senantiasa meningkatkan baik ilmu agamanya, baik juga dengan masyarakatnya, dan baik juga dengan sosialisasi di pihak keluarga kedua orang tuanya. Karena penanaman akhlak, ibadah, dan berkaitan dengan agama itu tak lain tak bukan dari madrasatul ula, dari keluarganya, ibunya, ayahnya. Jika baik, insya Allah akan dibantu juga masyarakat banyak, insya Allah. Dan harapannya di Primada Pesisir Selatan ke depannya kami tetap menjadi wadah yang bisa memberikan penyejuk di tengah-tengah masyarakat dan bisa juga berkolaborasi dengan organisasi-organisasi keagamaan lainnya, karena kami juga butuh jalur yang banyak tuh. Untuk menangkap ikan tuh memang butuh jalur yang banyak tuh, agar ikan banyak dapat tuh. Kami tidak ingin berlomba-lomba dalam organisasi, tak ingin berlomba-lomba dalam hal apapun. Semakin banyak organisasi agama, semakin banyak organisasi yang remaja masjid, insya Allah akan remaja masjid kita akan terbekali dengan baik, akan terpupuk iman dan imunnya dengan baik, sehingga sinergi kita bersama akan menciptakan pesisir selatan baldatun thayyibatun warabun kafur, negeri aman dan remaja kita aman dan masyarakat pun aman sentosa. Itu mungkin Tom. Makasih Tom.